Sobat-sobatku sebangsa dan setanah air, kiranya kita lebih berhati-hati memilih acara-acara yang kita hadiri secara massal, karena tidak menutup kemungkinan acara-acara itu diadakan untuk memberikan sebuah kebencian kepada sesama anak bangsa. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemuda yang mengeluarkan kata-kata yang menurut kita semua sebagai rakyat merasa kata-kata tersebut sungguh sangat menyakitkan, karena sebuah kata-kata hinaan yang keluar dari mulut seseorang yang seharusnya dihormati, disanjung dan dimuliakan di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat ini. Bahar bin Smith dengan gamblangnya dan dengan penuh percaya diri mengata-ngatai seorang jenderal, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, dengan kata-kata Jenderal Balihu. Bahkan seolah-olah seperti mengejek, mana itu jenderal? Ya, di dalam kita bermasyarakat sebetulnya kita harus bisa membedakan kapasitas kita sebagai apa dan bagaimana yang harus kita keluarkan tingkah laku kita agar menjadi cermin yang baik di masyarakat. Apalagi seseorang ini adalah yang memiliki latar belakang pendidikan agama, atau bahkan bisa dikatakan orang menyebutnya sebagai cucu dari seorang rasul. Nah, sobat-sobatku semuanya, saya ada perbandingan. Dua orang akan saya bandingkan, dan biarlah masyarakat sekalian bisa mengerti dengan jelas yang mana yang harus kita contoh dan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita koreksi. Karena jika dibiarkan, maka itu lama-lama akan menimbulkan unsur kebencian di antara sesama masyarakat, di antara sesama umat yang ada. Itu yang lebih celaka lagi, karena sesama umat akan timbul kebencian, pertengkaran dan permusuhan yang tentunya akan merusak sendi-sendi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Silakan ditonton video yang pertama dari seorang pemuda yang bernama Bahar Smith, di mana dengan arogannya, bahkan di dalam video yang kedua nanti adalah yang mengakibatkan Bahar harus mendekam di LP Gunung Sindur karena perbuatan yang disangkakan, yaitu penganiayaan terhadap dua remaja dan juga penganiayaan terhadap seorang sopir taksi online. Bahar baru saja keluar, baru saja bebas. Harusnya dengan keluarnya itu dan bebasnya itu, Bahar harus mengerti bagaimana untuk bisa lebih menghargai sesama manusia, siapapun manusia itu. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, karena manusia adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Saksikan video berikut ini. Intoleran itu mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Nggak kelihatan congornya. Mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Dulu, jangan sini. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di... Nah, sobat-sobatku semuanya, tentu sudah bisa melihat video yang viral yang menjadi pertentangan di media sosial, yang mengakibatkan adanya permusuhan atau perang kata-kata di media sosial. Dan tidak menutup kemungkinan jika hal ini dibiarkan, maka hal ini lama-lama akan menjadikan pertengkaran yang bersifat pertengkaran fisik, adu fisik. Dan pada akhirnya persatuan dan kesatuan kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini akan terpecah belah, karena kata-kata yang keluar itu justru kata-kata yang memecah belah, kata-kata yang memberikan ujaran kebencian, dan kata-kata yang sungguh sangat membuat harga diri seseorang jatuh, yang harusnya tidak
sampai terjadi hal seperti itu untuk seseorang yang bernama Bahar ini. Sobat-sobatku semuanya, saya ada video satu lagi. Silakan Anda simak semua. Dan kebetulan di dalam video ini saya dekat dengan seorang yang memang kita hormati semuanya, dan seluruh bangsa Indonesia pun, seluruh rakyat Indonesia pun mengakui bahwa beliau bisa dianggap sebagai panutan dari sebuah umat. Panutan bukan hanya salah satu agama, tetapi panutan dari seluruh rakyat Indonesia. Silakan saksikan video ini dan mari kita bersama-sama menyimak dengan baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami berikrar bela negara adalah wajib. Bela negara adalah wajib. Bela negara adalah wajib. Nahnu nukir bi anna ad-difa' 'anil watan wajib. Nahnu nukir bi anna ad-difa' 'anil watan wajib. Nahnu nukir bi anna ad-difa' 'anil watan wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ruh itu telah terbangun dengan baik, akan mewarnai jiwa tersebut bagaimana hati kita. Semakin ruh itu hidup, hati kita akan semakin tambah ma'rifatul ilahiyah. Semakin kita makin mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengenal kepalsuan apa yang ada, apa yang menjengkam pada diri kita. Sehingga kita mengenal selain Allah adalah fana. Tadinya tidak ada, diadakan, setelah itu tiada. Hanyalah Dia yang maha sempurna, yang maha kekal, awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Itulah subhanahu jalla wa'ala. Bila mana ini hati telah hidup, akan memperhatikan tidak mudah bagaimana tipuan-tipuan yang akan merusak jiwa kita. Contohnya sekarang, dengan segala kejadian-kejadian dan sebagainya, tidak mudah dipicu, tidak mudah dibenturkan karena ruhnya hidup. Wah, ini berita membahayakan atau tidak, ini benar atau tidak, telinganya punya filter. Lalu berita-berita yang lain akan memecah belah bangsa ini karena kita mempunyai filter. Jiwanya hidup, ruhnya hidup, bisa menjadi filter, bisa menangkal. Karena apa? Kita dibeli oleh Allah qalbun salim. Bagaimana sobatku semuanya? Dua ulama yang dikategorikan sebagai orang yang harusnya diikuti dan dihormati. Di dalam video yang pertama, kedua-duanya sama-sama berteriak, sama-sama mengeluarkan suara yang menggelegar, sama-sama mengeluarkan suara menantang untuk semua umatnya. Tetapi dari seorang Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya keluar tantangan bagaimana kita sebagai warga negara harus berani untuk membela negara ini. Siapapun kita, kondisi bagaimanapun kita, negara ini harus dipertahankan. Berbeda jauh sekali. Di video yang kedua, sobat-sobatku semuanya, terlihat dengan jelas kapasitas seseorang yang bernama Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, seorang ulama besar. Jelas dengan bekal keagamaan,
dengan bekal ilmu pengetahuannya, dengan bekal kebijaksanaannya, bagaimana beliau menuntun umatnya, bagaimana beliau memberi masukan kepada umatnya, bagaimana beliau memberikan pendidikan yang jelas kepada umatnya untuk menjadi manusia yang berguna, manusia yang mulia, karena manusia diciptakan oleh Tuhan sejatinya adalah sebuah ciptaan yang paling mulia di antara ciptaan yang lain. Ceramah yang adem, ceramah yang sejuk, dan ceramah inilah yang pantas disebut ceramah dari seorang ulama kepada jemaahnya. Tidak ada hasutan, tidak ada ajaan untuk bertengkar, tidak ada ajaan untuk melecehkan, tidak ada ajaan untuk menghinakan seseorang. Yang ada adalah ajaan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Bukan hanya satu kali saja beliau mengatakan seperti itu. Silakan simak di YouTube Habib Lutfi bin Yahya. Anda akan melihat video-video yang lainnya. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Kenapa saya bisa berbicara mengambil seseorang Habib Lutfi untuk saya ungkapkan di video ini dan saya bandingkan dengan Bahar bin Smith? Karena saya adalah saksi hidup dari apa yang beliau lakukan selama ini. Saya ada di dekat beliau. Saya sering berbicara dengan beliau, bertukar pikiran, berkeluh kesah mengenai kehidupan, berkeluh kesah mengenai kehidupan bermasyarakat, berkeluh kesah mengenai apa yang harusnya terjadi di masyarakat, tapi ternyata seperti ini yang rakyat terima. Berkeluh kesah bercerita mengenai keadilan di mana seseorang rakyat yang harusnya dibela tetapi ternyata menerima perlakuan yang seperti ini. Itu sering saya bicarakan dengan beliau. Hasilnya saya menerima sebuah penghargaan yang luar biasa dari beliau. Saya dipromosikan dan saya diutus untuk kembali menekuni sebuah bidang ilmu di sebuah universitas di Jawa Tengah. Saya dipromosikan untuk kembali kuliah. Walaupun saya sudah S1, tetapi dengan basic pengetahuan yang berbeda, saya mengambil kebijakan dan beliau sangat menyetujui bahwa saya akan mengulang kembali dari S1 lagi, strata 1, dengan bidang ilmu yang berbeda dengan yang kemarin sudah saya tekuni. Kedekatan saya dengan beliau bukan karena secara tiba-tiba, tetapi kedekatan saya dengan beliau sudah berlangsung lama, dan melalui beliaulah saya mengerti seperti apa Islam itu adanya. Melalui beliaulah saya mengerti ajaran-ajaran Islam yang walaupun hanya sekelumit saja, tetapi saya mengerti bagaimana Islam itu sebenarnya ada di masyarakat ini. Sering saya beracara dengan beliau. Ada beberapa kali, ada pawai burung Garuda, ada juga acara di sekitaran Kelenteng Poantian Pekalongan di mana beliau didaulat sebagai tokoh masyarakat yang dihormati oleh seluruh kota untuk melepas acara arak-arakan pada saat Cap Gomeh. Begitu juga dengan beberapa acara di gereja. Beliau pernah pada saat beliau awal-awal menjabat sebagai Wantimpres, beliau mengadakan kunjungan ke gereja Katolik Santo Petrus di kota Pekalongan. Temu dengan beberapa pemuka agama, bertemu dengan jemaat Katolik, dan kami semua yang non-muslim merasakan sebuah kehangatan bersama-sama dengan beliau. Saya ada beberapa foto yang bisa dilihat bagaimana interaksi saya dengan beliau selama ini. Silakan Anda nilai sendiri seperti apakah cucuk Rasul ini yang satu ini.
sobatku semuanya, mungkin Anda bertanya-tanya, siapa di kumpulan foto itu yang terakhir kali? Di foto yang terakhir itu adalah saudara saya. Ini menjadi pemicu kemarahan saya sehingga saya membuat video ini. Saudara saya termasuk di dalam pasukan Tentara Nasional Indonesia. Dia bertugas di lingkungan VVIP. Tetapi dia pun juga menghargai dan dia menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Dia jalankan tugasnya dengan pertaruhan nyawa pun dia jalankan. Ini yang menjadi pemicu saya membuat video ini, karena saya sangat marah melihat kata-kata dari Bahar Smith. Itulah sebagian dari foto-foto dokumentasi yang berhasil saya abadikan. Nah, kembali lagi kepada Sang Bahar. Ternyata kata-katanya, ceramahnya mengundang kontroversial yang sangat luar biasa. Banyak pertentangan. Dan salah satunya datang dari seorang Habib yang bernama Habib Zain Assegaf. Dan saya secara pribadi sangat setuju apa yang dikatakan oleh Habib Zain Assegaf ini. Beliau mengatakan TNI adalah bapak kami. Betul, TNI adalah bapak dari seluruh warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak yang melindungi, bapak yang mengayomi, bapak yang menjaga ketentraman dan kelangsungan hidup kita di negara ini. Harusnya kita hargai, harusnya kita hormati, bukan dicela, bukan dihina seperti itu. Silakan saksikan apa yang dikatakan oleh Habib Zain Assegaf ini. Ahad dan Rizik ini seperti anak Nabi Nuh, kafir. Dia telah menjual Islam. Mengatakan di Semeru, mana itu dudung, nggak turun. Terus Anda katakan orang FPI buat posko kecil. Mungkin poskonya nggak ada 1%. Cuma bawa Indomie 5 bungkus, pasang bendera Rizik di pohon. Mengungkit-ungkit kebaikan yang kecil untuk menutupin setan yang ada di diri Rizik. Orang melecehkan Pak Dudung TNI. Bagi saya itu TNI, bapak saya. Kalau bapak saya terhina, saya akan marah kok. Saya tahu di belakang mereka ada bohir. Lawan TNI, jangan takut. Saya nggak mau marwah TNI terus dihinakan. Tangkepin, teng sudah nggak pakai kompromi. Ini rakyat cuma tahu. Ini pengkhianat NKRI. Saya minta kepada seluruh bangsa Indonesia, yang saya ini Habib, saya mohon maaf. Melihat tingkah laku berapa Habib ini yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, mengganggu bangsa ini, merusak bangsa ini. Mereka cuma segelintir 1-2 orang kok. Ini manusia nggak tahu diri, dihormatin sama bangsanya, terus mau datang dari Arab memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Sama semua. Orang baik semua sama, mau agama siapapun. Jangan menghinakan manusia, sekalipun dia non-muslim. Apapun dia manusia. Dia tercipta dari roh Tuhan. Saya lihat tampangnya Bahar ini enggak ada. Enggak ada sedikit Nur Muhammad. Saya enggak yakin Anda Sayyid. Dan saya enggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Siapa yang tahu? Karena kalau Anda benar keturunan Nabi, Anda harus akhlak yang mulia. Contoh tuh Habib Lutfi. Sobat-sobatku sebangsa dan setanah air, dari 3 video yang ada, kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa menyaksikan, kita bisa memilah-milah seperti apa yang harusnya kita ikuti, seperti apa yang harusnya kita hormati, dan seperti apa yang harusnya kita berani untuk mengoreksi. Semua demi keutuhan, persatuan dan kesatuan di negara ini. Mari untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita mulai memfilter. Seperti kata Habib Lutfi tadi, kita memfilter dari telinga kita. Kita memfilter mana yang harus kita contoh dan mana yang menimbulkan kebencian,
yang harusnya tidak perlu kita contoh dan kita ikuti. Senada dengan Habib Zain Assegaf, di sini saya meminta kepada Panglima TNI untuk mengambil tindakan yang jelas kepada seorang yang bernama Bahar bin Smith atas kata-kata hinaan yang dilakukan oleh beliau. Laporan sudah diberikan dan laporan sudah mulai diperiksa oleh pihak kepolisian, dan biarlah itu segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan hal-hal yang diikuti oleh orang lain, menyepelekan aparat negara, menyepelekan petugas-petugas yang menjaga keamanan bangsa ini. Dan terlebih lagi, Bahar bin Smith pun juga berani mengata-ngatai pimpinan negara ini, kepala negara ini, Presiden Republik Indonesia, dengan kata-kata yang tidak pantas sekali dikeluarkan. Sungguh sebuah kata-kata yang sangat menghina. Presiden adalah simbol negara kita. Presiden merupakan simbol kejayaan bangsa ini. Ternyata dia hinakan sedemikian rupa. Kepada Panglima TNI dan kepada Bapak Kapolri, mohon segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan diulang lagi. Dan mari kita sama-sama dengarkan pesan dari Bapak Muldoko. Pernyataan salah, tidak. Gitu. Agar tidak sembarangan kita bernegara ini, ada tata keramanya. Apa yang dikatakan Bapak Muldoko? Bahwa di dalam bernegara ada tata keramanya sendiri. Ada tata tertib yang harus diikuti sebagai warga negara ini. Bukan sembarangan seenak udelnya sendiri bertindak, berkata-kata yang menghina, melecehkan, bahkan bisa menimbulkan pertentangan. Biarlah dari video ini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mengerti yang mana yang seharusnya pantas dengan predikat yang dikatakan orang cucu Rasul, dan yang mana yang betul-betul ulama. Dan kepada Bahar Smith, saya katakan di sini, jaga tingkah lakumu, jaga tutur katamu. Jangan sembarangan engkau berkata, jangan sembarangan engkau bertingkah. Negara ada aturannya, negara ada hukumnya. Pada seluruh sobat-sobatku semuanya, sampai berjumpa dengan video saya di lain kesempatan. Dan salam NKRI, harga mati.